Linknya udah ada di LMS Bapak Ibu. Ini tadi udah di screenshot ya Bapak Ibu, kami ada di LMS juga, kami hentikan print presentingnya agar Bapak dan Ibu bisa gunakan fitur ini untuk berbagi. Silakan Bapak dan Ibu. Saya izin mematikan kamera Bapak Ibu ya, agar Bapak dan Ibu bisa lebih bebas berdiskusi dan merdeka. Namun ruangan tetap kami record dan kami tetap upaya untuk memantau dan mendengar serta mengikuti semua proses kegiatan diskusi Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, saya izin mematikan kamera dan mikrofon. Kita bertiga ya. Ya, Pak. Oke, sudah. Mohon izin Pak, kamera saya tak matiin karena sinyalnya agak susah. Ya, Bu. Oke, siap, nggak apa-apa Ibu. Yang penting masih on gitu kan ya. Masih standby, masih on. Jadi ini apa yang akan kita bahas, Pak? Kalau kasus SMA Ibu apa sih? Ibu apa ya kemarin itu? Dirana ya, kalau nggak salah ya. Ibu ini loh, SMA kan kita? Iya. Ibu Derana. Ya. Derana. Oke. Kita mulai ya, Ibu-ibu sekalian. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai diskusi ini atau menjawab pertanyaan yang sudah ada di LMS. Kemudian kita berdiskusi, membuat presentasi yang nantinya akan diunggah pada modul 2.1G2. Nah, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kasus yang SMA ya, situasi 4, di mana di situ ada kasus Bu Derana ya. Kira-kira udah pada baca belum? Nah, kemarin itu ada baca. Ininya lagi nggak Pak? Di share lagi Pak, biar Boleh, kalau saya ya. ini sering pelupa. Oke, saya share dulu ya. Share dulu ya. Bu Derana. Oh, salah. Dulu. Baik aja ya. Yang buat PPT Sudah. gimana? Sudah kelihatan? Belum? Sudah nih Sudah Pak. terlihat belum? Sudah. Sudah. Ya, Mas. Belum Pak kalau tempat saya. Ya, Benar, sudah. mungkin ini sedang loading. Tempat saya juga belum. Biologi sama ilmu jabatan kelas 10 ada tujuan pembelajaran kemarin. Belum. Sudah Pak, sudah muncul. Belum muncul ini ya? sedang dibaca. Oh, sudah muncul ya? Kelihatan nggak tulisannya itu? Sudah. Terlihat? Pak. Sudah. Oke. Saya akan bacakan ya situasinya ya.
Iya, Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flipped learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, atau keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video dari GHT, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di antaranya ini tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu dan mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Bisa video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Ini kasusnya Bu Derana. Baiklah, kita bahas yo. Pertanyaan pertama apa? Kita buka slide dulu ya. PPT. Pertanyaan pertama apa ya Ibu-ibu ya? Yang di LMS ya Pak ya? Apa yang Pak? Iya di LMS ada yang disuruh yang dari pakai Mas tadi juga Oh iya ada. yang Itu yang ini ya, yang disuruh Pak ke Mas tadi dipoto ya. di LMS juga ada sih Bu. Yang pertama di sini apakah Ada. kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, pertanyaan Ya, pemandu. sama sih. Jadi Sama ya? apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, kan itu ya. Ya, Itu pertanyaan Tuh. iya panduan. Pak. Kita bisa jawab pertanyaan itu. Apakah Sebentar, ini saya buka dulu presentasi PowerPoint saya biar nanti langsung saya tuliskan di situ biar enak. Ya.
Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Hmm, Tuh, Yang berusaha itu berarti yang sama kurang. menyiapkan bahan skenario-nya. Menyiapkan jadi bahan pertanyaan atau metode pembelajaran yang Bahan pembelajaran. beragam ya. poin pertama ya, sebentar. Untuk ya, benar Bu ya. Saya siapkan PowerPoint-nya dulu, saya tulis jadi biar enak. Apa yang pertama kira-kira apa Bu Wayan, Bu ini yang Apa? perlu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan Menyiapkan bahan ajar ya, Bu. berusaha dipenuhi oleh guru? Menyiapkan bahan ajar Ya. untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Menyiapkan Bahan ajar untuk bahan memenuhi kebutuhan belajar, memenuhi kebutuhan Belajar belajar siswa. siswa ya. Oke, itu yang pertama. Ada lagi yang kedua? apa sih? Menyiapkan minat siswa ya. Kan Bu. Apa ya? Tadi kan ini ya menyiapkan Itu bahan buat ajar ya. buat siswa ya, Bu ya. Bu ya. Iya. Kalau tadi kan membuat bahan ajar sama aja dengan metode berarti ya, ya Iya. Bu. Ya, Terus kalau ini kan setelah itu usaha kita untuk kebutuhan murid. Nah, yang awal itu apa? Apakah kesiapan belajarnya dia, kan gitu ya. Jadi kesiapan Iya. belajarnya dia itu misalnya kesiapan belajar tadi kan ada komunikasinya kan tadi ada ini apa namanya artikel terus apalagi itu tadi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Ada siswa iya, nanti kan. digital ya sama situs web itu juga ya. Iya, Berarti iya harus itu termasuk. menyiapkan minat siswa dalam apa sih, Bu? Menyiapkan ada bahan pilihannya ajar ya? tadi, Bu, Oh termasuk iya. menyiapkan bahan ajar tadi yang diperlukan siswa berdasarkan minat dan bakatnya tadi. ya menyiapkan Setelah bahan itu ajar itu juga bisa. Itu termasuk kesiapan ya itu ya, berarti ya. ya kesiapan belajar. Terus tadi kan Ibu Kesiapan belajar. di Rana itu juga melihat berbagai jawaban dari anak. Tadikah apakah anak itu dapat memaham dari jawaban mereka, apakah mereka itu dapat memahami dari materi yang disampaikan gitu kan ya? Itu apa namanya? Berarti Ya, mengamati, Bu ya, mengamati jawaban siswa ya? Iya. Boleh. bentar. Tadi kesiapan belajar menyiapkan bahan ajar untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Terus poin yang kedua apa? Berarti mengamati jawaban apa sih, Bu, tadi? Mengamati Mengamati berbagai jawaban dari siswa, apakah siswa tersebut dapat memahami materi yang telah diberikan melalui artikel dan lain sebagainya tadi. Mengamati berbagai loh. Sebentar. mengamati Mengamati berbagai jawaban dari siswa. ya, berbagai jawaban dari siswa. Apakah ada maksudnya apakah jawaban dari siswa itu ada apa sih maksudnya selisih perbedaan gitu loh? Oh, berarti Apakah ada jawabannya yang apa ya, yang berbeda ataupun yang kurang gitu ya? Bisa juga Pak. berarti minatnya itu, Bu ya.
Mm-mm. Kesiapan juga bisa, kesiapan belajar siswa dari jawaban mereka itu berarti apakah mereka juga sudah siap dari siap menerima pembelajaran dari materi yang sudah disiapkan tadi gitu kan? Ya, iya bisa itu Bu masuk kesiapan. Udah itu. Apalagi kira-kira setelah itu? Setelah Apa ini lagi mungkin tadi? mengamati berbagai jawaban dari siswa, apakah ada jawaban yang berbeda ataupun kurang pas gitu ya. Ya. Setelah itu apalagi poin selanjutnya? Oh, sebelum sebelum melihat jawaban kan ngasih kuis toh Ibu itu tadi. Berarti kan menyiapkan pertanyaan berupa kuis gitu apa gimana, Pak? Sinyal, Ini sinyal. tadi kalau ini Sinyal aku tak matiin ininya ya, kameranya ya. Sinyalnya susah. Karena sama Bu ini wifi-nya kadang Nah, sebelum Ibu Diana itu melihat jawaban kan beliau memberikan pertanyaan berupa kuis tadi kan. Berarti yang kedua itu dulu apa ya, Pak? ya boleh. Nah tadi apa eko wifi-nya. agak ini ya. Matiin dulu juga kali. Iya, Pak, agak. Matiin dulu kali ya kameranya. Berarti Oke. udah dapat 3 ya, Pak ya? Iya, Sampai mana dapat tadi? 3 berarti. Nah, kan. Yang pertama Tadi 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 kesiapan belajar Ibu Wayan ya? ya membuat berbagai menyiapkan bahan ajar. menyiapkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan belajar anak tadi ya. Yang kedua membuat Terus, daftar pertanyaan berupa kuis tadi. oke, membuat daftar pertanyaan berupa kuis. Oke, yang Terus ketiga. yang ketiga tadi mengamati berbagai jawaban dari siswa, apakah sudah Oke. memahami atau ada jawaban yang saling apa sih tidak apa sih Pak tadi bahasanya? Mengamati berbagai jawaban dari siswa, apakah ada jawaban yang berbeda Ya, ataupun jawaban yang belum apa ya? Jawaban yang apa sih? Jawaban yang kurang pas ya? Apa gimana ya. bahasanya? Bisa boleh Pak. Itu Itu aja tadi ya. ada loh Pak coba Beri Bapak kebebasan layar sama siswa ya, Bu ya? layarnya coba di ke atasin itu Pak yang punya Bapak. Di situ kayaknya ada tadi bahasanya. Untuk membantu murid-murid belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberi umpan balik. Ke bawah ke atas lagi berarti ya, ke bawah lagi ya berarti. Kan mengamati jawaban-jawaban siswa untuk mengetahui apakah miskonsepsi. Ya, itu Pak maksudnya. Miskonsepsi. Oh iya. Ya, itu berarti selama proses diskusi, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada Konsepsi yang dimiliki murid. Ada murid-murid yang tampak belum paham. Ya, itu aja Pak bahasanya. Oh iya. Ya, itu aja Pak bahasanya ya. Oh iya. Ya, udah dapat 3 Ibu. Ya. Ya Pak itu. Oke, lanjut.
Kedua, lagi Bu. bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana? Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang tadi kebutuhan, sekarang cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya. Cara guru Bagaimana cara guru menentukan cara berarti belajar? guru menentukan kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan? Berarti caranya menyiapkan apa ya Bu ya? Menyiapkan beberapa pertanyaan Iya, untuk siswa itu boleh nggak Bu? bisa juga Bu. Ya Pak Eko, berarti yang pertama Memberikan apa tadi? apa? Menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Menyiapkan. dijawab oleh siswa tadi ya Bu. Iya, menyiapkan beberapa pertanyaan untuk siswa gitu Bu Wayan ya. Iya. Berarti ini Menyiapkan pertanyaan langsung jawabannya ya Bu ya, Pak? Iya langsung gitu. Ya Bu. Kita sementara gitu. Nanti kita olah Kita di siram air panas tadi Bu Wayan, jadi kurang semangat. Oh, ya nanti ini Bu diolesin ini Bu apa? Lidah buaya Bu. Sudah Bu, sudah. Tadi pagi sudah bawa ke dokter sudah juga. Jadi nggak sekolah hari ini, istirahat. Iya Bu, ya moga cepat sembuh ya Bu ya. Ya. Oh, beberapa pertanyaan itu pertanyaan pemantik ya, gitu ya. Iya. Iya. Kemudian memberikan kesempatan kesempatan kepada siswa untuk memberikan umpan balik tadi ya. Umpan balik kan kemudian memberikan mana sih tadi? Iya, kayaknya tadi Ibu itu memberikan kesempatan ke pas ngasih pertanyaan itu nyuruh apa namanya ngasih umpan balik juga kepada jawaban si siswa yang lain gitu toh? Gimana ya? Ada ya? Iya, ada kayaknya tadi memberikan umpan balik jawaban temannya. Di mana ya? Di bawah ya, di bawah. Tadi saya juga baca tadi, tapi di mana? Di atas Pak, ke atas kayaknya tadi Pak. Ini bukan. Ada. Itu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahap pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Kayaknya atasnya nggak sih Pak tadi Pak? Oh iya ini Pak dari ya betul Bu. Iya nih. Dari untuk membantu murid-murid belajar mandiri, Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Ya, tadi yang pertama itu Bu ya, menyiapkan pertanyaan ya untuk siswa itu ya. Iya. Berarti yang kedua, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan ini. Iya kayaknya Pak. Tadi ada loh tulisan yang umpan balik. Ini di sini. Ini Bu yang di bawah. Ini ada 3 ini. Ini menyiapkan beberapa pertanyaan, membuat ini kuis tertulis sama umpan balik. Iya. Sama refleksi ya Bu ya. Ada 4 berarti. Iya refleksi. Ini ya berarti ya. Ya Pak. Nah.
Siswa diminta apa sih tadi? Siswa diminta mengikuti Dari menyiapkan beberapa pertanyaan itu, Pak. ya, bentar. Menyiapkan beberapa pertanyaan untuk siswa, kemudian mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk Akan diminta untuk memberikan umpan balik dari jawaban temannya gitu. jawaban temannya ya. Oke, diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik dari jawaban temannya. Iya. Terus apa lagi? Lagi ya, Bu. Memenuhi kebutuhan belajar murid ya ini tadi. Terus Iya, Pak. Gitu. membuat jurnal refleksi ya, apa bukan apa? Jurnal memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik. Jadi siswa itu membuat jurnal refleksi. Minta murid untuk membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi gitu ya. Sampai sini ya. Do. Mana tadi? Meminta murid membuat Jurnal refleksi ya sebelum masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Oke, sip. Nah. Oke, pertanyaan selanjutnya berarti. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang digunakan? Pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang digunakan? Nah, diferensiasi itu kan ada diferensiasi proses, produk, apa yang pertama itu? Konten Dulu, konten ya. Proses, produk kan proses gitu ya. Dan produk. Nah, ini strateginya Ibu ini apa kira-kira? Bu Derena. Dia diferensiasinya konten kayaknya kan tadi dia ngasih berbagai macam jenis media. Jenis ini. Produk ya. Produknya kira-kira apa dia? Iya, tapi kayaknya diferensi itu jalan semua loh Pak, karena yang pertama kan tiga-tiganya. Ibu itu kan ngasih artikel terus dalam bentuk lain-lain kan tadi itu yang konten. Konten. Terus Ibu itu ngasih pertanyaan pemantik, terus anak-anak disuruh menjawab, ngasih umpan balik gitu kan. Nah, itu kan prosesnya. Ya, proses itu dia menjelaskan keanekaragaman tadi lah ya. Iya, menjelaskan keanekaragaman. Terus produknya umpan balik itu bukan umpan balik produknya itu dia itu paket info digital, Bu, yang jadi boleh artikel koran, boleh video. Ini Pak. Ini. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, berarti itu masuk di produk ya? Ya, itu gitu ya. Ya, ini tadi loh. Nah, ini. Memperkenalkan murid memilih sendiri lokasi. Kalau produk itu Pak Eko sama Bu Mega. Kalau yang diferensiasi produk itu hasil karya anak yang ditampilkan, Pak. Iya. Itu yang diminta sama Ibu itu apa? Berupa jawaban. Bu Berena ini kan memperkenalkan memilih sendiri kasus yang nyata terjadi di Indonesia.
Bentuk Mm-mm. paket info digital pun bebas sesuai dengan kenyamanan murid. Paket info digital ini apa Iya. sih? Nah, itu Ya, termasuk produk berarti. ya, Bu Derena memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital. Nah, itu kan. Mm-mm. Jadi paket info digitalnya apa? Misalnya seperti video singkat boleh, poster Ya, boleh, ya, situs poster website boleh. boleh. Nah, itu kan Ya, beda-beda toh. iya. Nah, berarti itu produknya itu nanti hasilnya dia tuh gitu. Ya. Mm-mm. Tapi Oke, belum sampai ke situ kan, Pak? Berarti yang ditanya ini strategi yang diferensiasi yang pertama ya digunakan Ibu prosesnya Derena. Ibu ya. Mm-mm. Strateginya Pertama apa? prosesnya Kan dulu gitu. apa gimana? Konten kayaknya itu sama Kon- apa namanya? Produk. Bukan, dia ini kan belum sampai ke produk toh. Anak-anaknya belum menampilkan itu kan tadi di situ dijelasin nggak? Ya anaknya sampai saat ini belum mereka belum belum menayangkan Menampil, hasilnya, tapi belum kan? endingnya itu nanti kan ke situ gitu loh ya. Iya, endingnya ke situ. Tapi kalau dari urutan itu sih, ibu itu udah pakai tiga tiga apa namanya? Tiga 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 strategi diferensiasi ya, ya Bu. Bu. proses, Ya, tiga proses bolehlah kita berdiferensiasi pakai itu. tiga-tiganya itu kita Iya, terangkan ini ya. Mulai iya dari yang Pak. pertama tadi diferensiasi Berarti konten dulu. lengkap ya, Bu. Diferensiasi konten, Ntar dulu, tak terus dulu. Di apa? Diferensiasi diferensiasi konten. konten. Nah, diferensiasi konten ini apa aja dia melakukan apa? Itu memberikan apa namanya? Itu tadi dalam bentuk apa? Dia tadi Koran, masih apa sih? artikel tadi, terus apa tadi? Berarti Karena media pembelajaran ya, Bu ya. Mm-mm. Media pembelajaran video yang ibu itu siapkan gitu. artikel ini ya. Ini ya, apa Mm-mm. sih? Iya. Dia kan beberapa sumber belajar ini kali ya, benar menjadikan sumber belajar berkaitan dengan keragaman hayati Indonesia sumber yang disediakan Ada WW tadi loh, WW apa koran tadi? ini aja ini ada ini. Iya. Temu ya, Pak. Ya. Ketemu, sebentar tak kopas dulu. Nah, Ibu Direna menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keragaman hayati Indonesia. Sumber yang disediakan misalnya artikel dari koran, video, Hmm. itu ya, Ya, diferensiasi ya. kontennya ya. Terus diferensiasi prosesnya. Diferensiasi proses, sebentar, tak terus dulu. Duh, salah, bentar Bu. Diferensiasi proses ya, itu ya, proses ya. Ya. Proses. Apa ini Bu diferensiasi prosesnya? Membuat pertanyaan pemantik ya, terus itu tadi Pak, apa namanya? Prosesnya pertanyaan pemantik, kemudian siswa menjawab pertanyaan tersebut serta memberikan umpan balik dari setiap jawaban siswa tadi. Berarti kopas yang tadi itu, Pak. Diskusi tadi ya, prosesnya diskusi tadi kan? Diskusi secara daring tadi kan? Kalau proses itu pada saat Bu Derena menjelaskan. Menjelaskan. Terus apa lagi? Menjelaskan tadi apa keanekaragaman hayati ya, ada ya. Iya. Tapi di situ termasuk diskusi secara daring nggak itu Pak, yang jawab pertanyaan pemantik tadi kan, terus dia ngamati jawaban anak-anak itu toh?
Mm-mm. Iya, iya. Iya, ini berarti diskusi itu prosesnya kan berarti kan ya? Iya, Iya, Pak, ya. diskusi. Aduh, sakitnya. Apa yang mau kita tulis di sini berarti? Diferensiasi proses. Pada tahap proses pada Pelajaran. tahap diferensiasi proses, Ibu Diana menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati. Kemudian gitu, Pak. Apa gimana? Ya Bu, boleh ya seperti itu boleh. Tadi pada tahap ini Bu Derena menjelaskan materi tentang Tentang keanekaragaman keanekaragaman hayati, gitu ya. lalu memberikan kesempatan berdiskusi dengan memberikan pertanyaan pemantik tadi. Dalam tahap forum diskusi sinkronis. Berdiskusi ya, apa memberikan kesempatan diskusi ya, gimana? Iya, Itu kan di dalam forum itu, Bu, ini. iya. Dalam tahap forum diskusi sinkronis guru memberi pertanyaan pemantik. Diskusi, Iya. Yang sudah sedang memberikan kesempatan Itu diskusi, Pak tulis. terus apa tadi? Dan memberikan pertanyaan pemantik gitu ya. Guru memberikan di sini aja. Guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai dalam proses diskusi. Diskusi daring kan, Bu, ya? Iya, diskusinya daring. Ya. Diskusinya tadi daring. memberikan kesempatan diskusi dan memberikan pertanyaan pemantik gitu aja. Oke. Itu baru proses. Terus? Iya. Konten. Satu lagi yang Sekarang terakhir. diferensiasi konten. Diferensiasi produk. Produk. Diferensiasi produk. Nah. Ya. Ibu Derena membuat apa itu di paket? Ibu Derena membuat atau memberi kebebasan siswa untuk memberikan paket info memberikan paket digital. Apa sih tadi bahasanya di sini? di bawah ke bawah, Pak. Ini. Memperkenalkan murid memilih sendiri ini loh. Ya. Berarti kan memberikan kebebasan kepada murid, Pak, untuk menampilkan Bu Derena memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih ya. Nah, tadi memilih paket info digital itu ya. Ya. Paket info untuk memilih paket info digital
sesuai dengan minat dan bakatnya. sesuai kenyamanan murid, sesuai situ ya. Akan apa yang harus dia Paket info digital. Apa tadi? Apa aja? Video singkat. Oh ini. Iya itu Pak. Iya. Udah. Nggak bisa. Mana ya? Bentar, saya kopas dulu. Ini terus rekaman suara dan sebagainya. Oke. Diferensiasi produk, proses, sama konten. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Oke, bagaimana guru tersebut melakukan Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ya. Penilaiannya dia pakai apa sih? Kita lihat di sini. Coba Kak. Penilaian yang diberikan Bawah. Coba. Ini. Selama murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu. Itu bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaian masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsekuensi peserta memberikan kelihatannya pengamatan ya Ibu ini ya. pengamatan ya. Coba pengamatan kemudian segini lah. Berarti informasi yang disajikan nanti Pak, informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian. Berarti telah ditulis bersama murid kemudian bekerja secara mandiri. Berarti menggunakan rubrik penilaian. Ya iya, penilaiannya harus sesuai dengan rubrik penilaian. Tapi penilaian dia ini pakai gimana sih caranya Ibu ini? Dia baru sampai menugaskan ke video ya. Di atas ada nggak di atas ini? Coba nanti. Ada nggak dia mengamati siswa gitu? Coba baca dulu nanti. Mana ya? Guru memberi Yang miskonsepsi tadi mana? Ini loh. Bawah. Selama diskusi daring, Ibu Derena mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi. Ini mengetahui jawaban-jawaban murid. Yang tadi itu apa sih? Pengamatan. Ada rubrik penilaian itu menggunakan apa? Tidak ya? Tidak ada ya di situ ya? Ada di sini nih. Dia tuh aja Pak. Menyuruh siswa membuat paket info digital. Ya panduannya harus sesuai dengan rubrik penilaian kan gitu. Nah itu. Tapi ini Ibu ini belum menilai. Belum karena kan hasilnya belum
Produknya belum Kayaknya ditampilkan. belum ditampilkan memang. Jadi ibu itu baru sebatas mengamati Ya, apa yang Sampai dia siswa memberi lakukan tugas, tadi. iya, sampai dia memberikan tugas untuk membuat paket info digital kan gitu. Iya. Oh, mengamati ya, sebentar. Baru sampai mengamati tadi. Ini perlu dibaca lagi kayaknya. Iya Pak. Karena memang memori kita sudah terlalu banyak, jadi kadang baca sedikit baru baca sudah lupa. berdasarkan seadanya. Itu kan kalau Berarti dalam sudah didiskusikan bersama ini Bu, berarti. iya, karena di situ sudah didiskusikan bersama, kemudian murid bekerja secara mandiri berdasarkan tenggang waktu yang telah disediakan. Berarti Ibu Derana itu sudah ada rubrik penilaiannya, Iya, menggunakan penilaian. Nah, ini. Kalau yang dari materi di LMS itu rubrik penilaian untuk pembelajaran diferensiasi itu apa aja Pak? Kemarin saya belum nggak sempurna bacanya kemarin. sama Bu. Kan Di bagaimana LMS. guru tersebut melakukan, dibaca lagi. Rekaman suara. Apa ini? Penilaiannya itu dia penilaian sumatif, Kita baca formatif, lagi. atau apa ya satunya itu ya? Coba tangkap penilaian. Nah, ibu ini kan memberikan kuis ya. Ibu ini kan memberikan kuis. Kalau kuis itu termasuk penilaian sumatif apa formatif ini Pak? Lupa saya Pak. Awat. Ah? Itu asesmen diagnostik kayaknya, sebentar. Coba itu ditampilin lagi Pak. Lihatnya di LMS ya. Di LMS. Di LMS video. Video Bu, susah Pak kalau ditampilkan. Apa Ini bisa? Pak baca dulu dari atas itu Pak. Di sini aja kali. Nah, tulisan ini aja nih. Bu Derana adalah seorang guru biologi karena situasi sedang menggunakan metode benar teman usaha. Ia minta orang untuk mempelajari materi Ibu Derana telah menyiapkan paparan oleh benar-benar penting. Ibu Derana menjelaskan tentang ayat Ibu Derana menyiapkan sumber yang berkaitan dengan kriteria suara disediakan misalnya artikel untuk membantu murid-murid belajar mandiri. Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahap mandiri, setelah murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis. Kuis tertulis di situ. Tulis. Asesmen kali ya. Asesmen Ya, apa sih dia ini? Asesmen learning, asesmen learning. ya. Berarti menggunakan penilaian
Menanyakan pada menyiapkan paparan tentang Nah, bentar, tak cari dulu model-model penilaian ini. Ini kayaknya penilaiannya dia pada saat proses ini. Assessment ini kayaknya. Pada saat proses itu udah Iya Pak, penilaian. rubriknya kan sudah ditentukan bersama-sama sama muridnya kan? Assessment. Semandirolah mulanya di paparan dan Ibu Rana menjelaskan tentang konsep kunci ekonomi. Bagaimana juga menyiapkan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan gaya kritis dan sumber yang ia sediakan. Ibu Rana menyiapkan Kita ini mau nentuin dia ini pakai penilaian apa kan gitu ya. Formatif kah, sumatif kah, apa gimana? Bentuk kita kalau udah Tapi tadi ya pertanyaannya coba, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Berarti masuk penilaian. Nah, kita pusing-pusing dulu lah. Apa penilaian. Lihat dulu. Bagaimana guru tersebut melakukan apa sih rubrik penilaian itu? Dalam melakukan proses berarti rubrik penilaian menggunakan kuis itu masuk apa sih Pak? Nah, Bumika. Kuis itu ini murid-murid kemudian di Terakhir ini kita ini. Tinggal satu pertanyaan terakhir. iya. Nah, Kita masuk pertanyaannya. Namanya assessment ya. Namanya assessment. Penilaian itu ada berapa sih? Aduh, jangan. Nah, dulu. coba kita cek. Kan udah sampai sini bingung. Penilaian Macam-macam. berarti masuk Pak penilaian tes tertulis itu nah. Ya. Masuk. Masuk ya? Tertulis, tes lisan. Benar. Tapi kan dia namanya Iya. sekarang. Penilaian itu ada asesmen diagnostik, ada penilaian formatif dan sumatif. Itu maksudnya yang mana? Saya bingung malah. Saya yang bingung. Kognitif. Apa tadi? Macam-macam asesmen aja lah, asesmen. Itu aspek penilaian apa sih pertanyaan tadi itu? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Asesmen
Informatif, asesmen. Portofolio, tes tulis, belum ada ini. Assessment, kemarin ada. Coba Halo, halo. Pak, penjelasannya apa-apa saja itu. Yang 3 itu, Gimana ini? asesmen itu. Nah. Udah ini acara apa? Hah? Ntar dulu, cari makanya. Aku kenalnya formatif, sumatif ya. Ya, kalau penilaian sumatif itu Formatif, dia evaluasi. dilakukan di akhir Pak, di akhir misalnya PTS atau PAS tuh, itu penilaian sumatif itu atau asesmen sumatif. Masalahnya ini kan di akhir belum, gitu. Ya iya, berarti ini yang formatif Pak yang digunakan. Masih penilaian formatif Formatif. atau kognitif. Oh gitu. Oh iya ya. Iya kalau sumatif ya bukan juga ya. Tes berarti itu. Ujian. Ragam bentuk asesmen. Asesmen diagnostik kognitif. Berarti kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran secara rutin. Iya iya. Ibu Wayan ya? Betul formatif tadi. Berarti betul formatif tadi ya. Assessment for learning itu formatif. Satu pendekatan belajar mengajar menggunakan umpan balik. Nah, meningkatkan kerja siswa. Umpan balik kan ada toh? Assessment for learning. Yang pertama ya. Learning. Assessment for learning itu mana di pengertiannya? Pendekatan belajar mengajar menggunakan umpan balik untuk meningkatkan kinerja siswa. Nah, tadi kan ada tadi umpan balik tadi. Aduh ya Allah. Pertanyaan pemandu, refleksi, nah memberikan pemantik, diskusi, menjawab pertanyaan guru, menyediakan bukan umpan balik tadi mana sih? Dulu. Yang pertama tadi apa dulu? Ini mendapatkan umpan balik ke bawah tadi. Berikan umpan balik gitu ya. Menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Ini loh. Terus dulu. Menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Aduh, salah. Pemandu terus apa lagi nih? Pertanyaan umpan balik apa? Memberikan umpan balik terhadap jawaban. Apa lagi ya? Kuis ada nggak tadi di sini? Iya. Ada ya? Iya, kuis. Berarti yang pertama itu yang kuis tertulis. Tulis. Yang pertama ya. Oke. Kuis tertulis, menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu, memberikan umpan balik, apa lagi ya? Ada nggak menjawab pertanyaan guru? Apa ada ya? Menjawab pertanyaan guru. Diskusi ada nggak diskusi? Diskusi ya. Ada tadi diskusi. Ada tadi. Diskusi. Diskusi. Kira-kira.
Udahlah. Habis itu assessment selanjutnya adalah tadi formatif ya itu tadi ya. Ya. Ini formatif Assessment berarti kita ini formatif. maksudnya penilaiannya, bukan sumatif. Iya. Iya. Kalau sumatif itu di akhir Hasil akhir. itu sumatif. Kalau nilai hasil akhir semester misalnya itu sumatif, Pak. Kalau Enggak, maksud kognitif saya itu hasil dari berarti proses pembelajarannya, Bu ya. Kalau di Iya. hasil produknya tadi kan beda-beda toh hasil produknya itu Mm-mm. penilaian dilakukan penilaian itu namanya apa? Penilaian apa itu ya namanya? berarti bukan ya, kognitif itu proses pembelajarannya ya. Pengetahuan. Iya, pengetahuannya. Penilaian pada pembuatan dan hasil penilaian assessment tadi belajar assessment apa? Assessment of learning. Melakukan penilaian. Assessment of learning. Kalau kognitif ini pembelajaran awal akhir sebelum selesai menjelaskan pembahasan topik digital penilaian Oke, saya ketik dulu ya. Terus berarti masuk itu Pak ini yang apa tadi kataku penilaian apa Bu yang tadi Bu kognitif itu masuk ya. Ia meminta murid-murid untuk mempelajari dulu materinya, menyiapkan paparan materi sampai pembelajaran sampai akhir kan. Masuk nggak ya Bu itu kognitif itu Bu? Penilaian kognitif. bentar ya. Masuk kayaknya Pak Eko. Kognitif tuh Iya, masuk kayaknya Pak. Ini karena kan dia kan pertemuannya daring tuh. Terus ibu itu meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Darana telah menyiapkan paparan materi orang murid-muridnya dapat menjelaskan tentang konsep. yang menjawab pertanyaan, melakukan tes sederhana, gitu kan? Masuk itu kognitif itu Pak masuk. Penalaran logis, penalaran verbal, ya itu kognitif. Jawab pertanyaan itu ya kognitif. Berarti asesmen kognitif. Sebentar. Bentar ya, matiin kamera sebentar. Nah. Ya. Apa? Sulit lah. Mana uangnya? Bentar. Off kan dulu. Mana itu?
Sampai mana ini? Aduh, tadi assessment. Ya, tadi yang pertama assessment formatif tadi, tertulis, Ya. menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu, berikan umpan balik, tadi ya terhadap jawaban, kemudian ada diskusi, gitu ya. Kemudian penilaian dan pembuatan dari hasil yang dibuat apa sih tadi, penilaian dan pembuatan dan dari hasil paket info digital siswa yang mereka buat itu tadi loh, Iya. yang dibuat siswa. Terus memberikan umpan balik tadi sudah ya, sudah. Itu Iya. aja penilaian. Iya Pak, sudah itu aja. Kita sampai jam berapa ya? Jam 3. Oh, 2.1 ya. Oh, masih lama. Ini baru tak ini ya. Apa ini namanya? Baru tak tulis aja di slide, belum tak modifikasi. Terus nanti Bu Wayan aku minta fotonya ya. Iya Pak, siap. Nah, untuk profil depan. Ini. Nah, tadi masih penasaran dengan penilaian ini tadi. Oh, gitu. Ya itu Pak, bisa formatif, bisa kognitif juga. Iya, ada 2 ya Bu ya. Formatif iya. Tapi itu ada penilaian nggak sih namanya itu di pas kita di LMS ini? Ya, yang materi tentang khusus untuk penilaian, Aku belum paham loh pembelajaran Bu. Kadang aku bacanya lupa gitu. Sama Jadi Bu, saya juga kadang bingung. gitu, walaupun kadang sudah sedikit sih mempraktekkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, tapi kadang-kadang ya masih belum paham banget gitu. Iya. Waduh. Duh. Hilang. Kembali ke room kata Pak Kemas dulu. Oke. Kalau kita sudah kembali tidak apa-apa. Disuruh kembali sama Pak Kemas ini. Berapa? Pukul Oh ya 15.30. udah, berarti ya. Masih lama Belum Pak. 15.30. Sebentar. 15.30. Kita bahas yang ini tadi. Jam berapa sih tadi disuruh? Ya. 15.30, heeh. Apa? Ya. Apa penilaian? Penugasan. Penilaian.
Aku bingung. Kayaknya ada di Iya, LMS pernah ada ya, Bu, ya? pernah baca tapi lupa lagi. Ya namanya ada namanya. Nama penilaian itu apa di LMS? Kita Asesmen sumatif, asesmen formatif. Kalau formatif masuk tadi kan ada umpan balik, memberikan pertanyaan, ya kan? Itu Ada formatif. kuis tadi. Kuis juga, Hmm. kuis-kuis pertanyaannya berikan asesmen formatif. Aduh. Semakin bengkak kakiku. Asesmen. Asesmen formatif. Aduh. Asesmen formatif. Berarti semuanya itu asesmen formatif dia tadi ya? Itu nggak sih? Ada memotivasi nggak Bu Derena ini? Gak ada loh, Pak. Coba baca. Kita presentasinya kapan ya? Berarti Besok hari ini bukan? cuma diskusi Tanggal gitu berapa? ya, Pak ya? Diskusi buat PowerPoint untuk tanggal berapa nih? 23 ya. Kayaknya aku lihat tanggal 26 ya 23. kita ini. Tanggal 26 ya kayaknya Oh ya. iya. 26. 26 pukul 2. Hmm. 26. Yang kasus SMA. Oh, iya. Sebentar ini tadi. Oh ini. Kalau Bapak apa yang sulit pembelajaran berdiferensiasi ya, sulit nggak menerapkan di kelas? Situasi 4 SMA. Ini kita cek lagi ya. Kita penilaian tadi itu sekarang saya penilaian. Ada jurnal nggak sih tadi? Jurnal ada kayaknya, Pak. Jurnal. Iya itu masuk jurnal apa? Jurnal. Nih. Meminta murid membuat jurnal refleksi. Nah, minta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron. Pembelajaran sinkron itu online ya. Berarti mereka nanti buat Itu dulu ya, Pak. Berarti jurnal mereka refleksi itu kan termasuk di apa ya? Tugas gitu kan ya. Itu dilakukan penilaian dari situ bisa itu jurnal refleksi. Buat jurnal refleksi.
rubrik penilaian tadi ada nggak? Rubrik penilaian kan yang disepakati ya sama mereka di sini. Rubrik Disepakati bersama-sama tadi itu. kemudian rubrik penilaian agar para murid lebih mengutamakan asalkan semua daerah berdasarkan rubrik penilaian yang diberikan dalam sistem bersama. Rubrik penilaian Sama kemudian kerja secara mandiri seperti waktu yang disediakan. Selama murid-murid kerja, Bu Dharma juga menyiapkan salah waktu itu untuk oh iya ini itu tuh. bisa nggak itu sesuai dengan rubrik penilaian gitu ya. Rubrik penilaiannya berarti didiskusikan bersama selama murid-murid bekerja. Bu Dharma juga menyediakan salah satu waktu untuk murid berdasarkan hasil penilaian masing melakukan tentuan dengan contoh. Menyediakan rubrik penilaian yang telah didiskusikan bersama gitu ya. Rubrik penilaian yang telah didiskusikan bersama. Oke. Udah ya Pak Eko ya? Belum dulu. Jangan buru-buru. Kakiku ini luar biasa sakitnya. Oh, Ibu minum obat Ibu, nanti sembuh. Sudah moxilin sudah. Oh, udah. 4 kasih obat tadi tuh. Rubrik penilaian ini kan sudah toh. Pak Eko. Gimana? Ya, itu berarti Bu Dirina itu menggunakan 3 penilaian loh, Pak. Iya. Yang 3 penilaian. penilaian Apa aja of penilaian? learning, Sebentar. Oh iya Bu, itu kayaknya di LMS ya Bu ya penjelasan itu ya. Assessment ya, berarti ya. Assessment for learning. Ya itu ya formatif sebenarnya. Iya Pak, tapi kan Assessment for learning. Kuis terus apa itu memberikan umpan balik, terus berikan pertanyaan, itu kan formatif ya. Kalau 3 penilaiannya apa aja Bu? Bu siapa tadi Bu Wayan? Aduh. itu dilakukan pada saat proses pembelajaran yang assessment for learning itu. Assessment for learning dilakukan Apa namanya? Pada saat proses pembelajaran. ya.
Ya iya, memberikan kuis, umpan balik, Iya, diskusi itu. umpan balik, diskusi. Nah, itu kan pada saat pembelajaran toh. Iya. Nah, Kalau Ibu itu Wayan yang itu, setelah Bu, Diskusi, kalau di umpan sekolah balik. Ibu itu menggunakan penilaian itu kalau di SMP itu 3 penilaian itu loh, kalau nggak salah ada pengetahuan. iya, kalau tempat saya sumatif, formatif, kognitif Oh. itu. Hmm, Karena kurang paham, nggak seberapa, belum paham banget sih Bu memang. benar. Kurikulum merdeka ini. Iya. Mending Ibu itu udah ngajar Kumar ya. Saya belum ngajar kurikulum merdeka ini. Ngajarnya masih K13. Soalnya cuma kelas Oh 3 yang iya. diajar. Iya. Ya, 1 Kumar tahun kan lagi kelas Pak Eko. 10 Sama. sama kelas 11. Iya. Saya udah berjalan 1 tahun mau 2 tahun ini Pak. Sama, Bu. Malah belum sama sekali saya. Jadi seperti P5, kemudian itu saya belum pernah ini. Ya, Berarti ini tahun masih. depan Pak Eko itu Iya, tahun depan Pak Eko, berarti Pak Eko. bagiannya. Ya iya, habis K13 itu anak yang kelas 3 kan udah Iya. selesai semuanya kan kurikulum merdeka nanti dia. Iya. Ya, gitulah. Tidak apa-apa. Ya, masih proses belajar Pak, kita ini juga Pak. Oke. Tidak apa-apa. Sama-sama kita belajar kok. Nanti saya buatkan slide-nya ini. Oh iya. Bentar. Modul. Desain aja dulu sekalian lah. Modul 2.1 Modul kasus berapa kita? Kasus 4 ya? Tentang tulis saja kasus 4. satu. Modul kita kelompok berapa ya tadi ya? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 Pak. Kelompok 3. Saya buat ini dulu. Saya buat slide-nya sederhana ya Bu ya di PowerPoint. Ya Pak. Biar cepat. Modul 2.1 plus apa kelompok 3. Oke. Judulnya apa? Kita ini. Judulnya apa Oh, ya? kasus ini. Tugas ruang kolaborasi modul 1.4 kasus apa Kasus ini tadi? SMA ya. Iya. SMA kita. Ruang kolaborasi modul 2.1. Ikut SMA ya. Ya. Modul 2.1 kasus SMA. Tulis nggak Ibu Darananya? Lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi. Oke. 3 menit lagi ya Bapak Ibu.
Oke, Ya, siap, Pak. Ya, Pak. Terus semua kelompok ya ini dah taruh nanti di sini kita kasih foto. Ya, Pak. Nanti saya kirim, Pak. Nanti kirim foto ya. Kasus SMA. Calon guru penggerak. Oke. Udah, tinggal foto aja nanti. Tadi ini Selesai. tinggal ini tak slide di sini ya. Kalau mau di Canva ya boleh sih. Thread. Oke, sebentar. Di sini. Oh, sini. Ayo Pak Eko 1 menit lagi. Ini udah selesai. Tinggal saya rapikan saja. Yo. Ini. 1, 2, 3. 3 pertanyaan doang tadi. 4 ya? 4. Gimana kalau ini tak gabung aja ya? Bapak Ibu, kita bisa kembali ke main room Bapak Ibu. Waktu sudah pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Oh iya, siap. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Luar biasa keseruannya. Kita kembali ke main room bentar ya. Ya, Pak. Siap. Aduh, mana tadi main roomnya ini? Yang utama, Pak. Udah tak tutup. Udah deh. Bukal. Jangan lupa untuk penyegaran Bapak dan Ibu